Halo, saya Dr. Stella Shirley Mansur, spesialis obstetri ginekologi. Nah, jadi saya ini dokter obgyn yang memang memfokuskan diri untuk bidang infertilitas, kemudian juga untuk bedah ginekologi seperti laparoskopi, kemudian juga operasi-operasi minimal invasif lainnya, khusus untuk bagian reproduksi. Oke, nah apa sih dok satu hal yang jarang diceritain yang menurut orang tuh salah, tapi waktu dokter terjun di pekerjaan ini tuh ternyata ada loh hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya pekerjaanku ini unik ya. Jadi kadang-kadang kalau pergi ke dokter itu cuman untuk berobat. Sebenarnya untuk menjadi dokter kandungan itu kita tidak ngobatin jasmani aja, tapi juga ngobatin emosional dan juga luka batin. Karena kadang-kadang pasien itu datang dengan permasalahan yang banyak ya. Seperti contohnya penyakit menular seksual. Tentunya kalau mengobati ini kita harus mengobati juga jiwanya yang terluka kan. Karena misalnya kok saya bisa tertular, atau kita mengobati infertilitas, namanya juga mau punya anak ya, strugglingnya, perjuangannya sangat berat ya. Nah itu jadi otomatis juga kita harus mengatasi emosional ataupun luka batin pada pasien. Jadi pada pekerjaan ini ternyata tidak hanya jasmani, tapi juga melibatkan emosional dan juga luka batinnya. Oke, apa sih dok satu trigger moment yang ngebuat dokter tuh ngerasa emang ini tuh pekerjaan yang cocok nih? Saya itu memang sangat suka dengan kesehatan wanita dan juga serba-serbinya. Jadi begitu masuk terjun ke sini, saya merasa ya di sini memang tampaknya kolamnya saya, karena saya senang untuk mengedukasi wanita Indonesia tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan membantu memberikan solusi terutama untuk permasalahan-permasalahan kandungan. Ada nggak satu momen memorable selama dokter jadi pekerjaan ini? Ya, jadi momen memorable itu adalah kalau misalnya saya pernah dapat satu pasien. Nah, dalam pasien ini sudah pernah hamil sebelumnya, tapi kemudian bayinya meninggal dalam kandungan, kemudian dilakukan operasi dan sudah konsultasi ke beberapa dokter dan dikatakan tidak bisa hamil lagi karena dinding rahimnya tipis. Kemudian pas saya melihat memang luka operasinya tidak sempurna, tapi tidak tipis-tipis banget. Dan kemudian saya memotivasi, kita bisa kok hamil, tapi mungkin harus dijaga sampai 36 minggu, jangan sampai kontraksi. Nah, puji Tuhan saat ini pasiennya sudah punya anak 2, dan yang berkesan dari saya, pasiennya selalu bilang, kalau saya tidak ketemu dokter Stella, saya tidak akan hamil. Nah, kalau bukan jadi seorang dokter, dokter akan milih profesi apa nih? Saat ini tidak ada kepikiran yang lain, tampaknya memang saya pengennya jadi dokter aja. Nah, untuk kalian nih yang ingin tahu lebih tentang cerita-cerita tentang dokter kandungan tuh gimana sih? Atau misalnya kita bahas tentang kesehatan nih, kesehatan secara umum, kesehatan reproduksi, atau topik-topik yang sangat spesifik, nanti follow ya channel ini dan jangan lupa kasih komentar dan kasih ide-ide apa nih yang perlu dibahas selanjutnya.